Kesimpulannya, selama dalam masa darurat, maka termaafkan. Tapi darurat itu ada batas waktunya. Tidak nanti selamanya saja darurat. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai akhirnya dapat kerja yang bisa memenuhi kebutuhan. Kalau sudah dapat pisang, jangan lagi makan babi. Karena sudah dapat yang halal. Mudah-mudahan may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, takut riba, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan dia makhraja, jalan keluar, solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takut pada Allah, dimudahkan Allah perkaranya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang takut kepada Allah, diampunkan dosanya dan dilipat gandakan balasan pahalanya. Tetap ikhtiar, tetap usaha, tetap doa, mudah-mudahan Allah kasih jalan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Ibu Yunarsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin 11, doa orang tua untuk anak. Bagaimana dengan seorang ayah yang tidak pernah sholat, Ustaz? Apakah doanya terkabulkan atau gimana? Orang yang Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang yang tidak sholat itu menurut mazhab Hambali kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir secara nyata. Dia tahu sholat wajib, ceramah di mana-mana. Nggak ada alasan orang sekarang nggak tahu sholat wajib. Gimana doa orang kafir? Allah hanya mengabulkan doa orang beriman. Kalau ada orang kafir yang doanya kelihatannya manjur, itu istidraj. Kalau ada orang kafir yang kelihatannya doanya manjur, dukun santet, itu sebetulnya istidraj, itu azab itu. Jadi nggak usah takut sama doa orang yang nggak dekat dengan Allah. Mati kau nanti, emang kau Tuhan bilang. Iya, kau macam-macam sama saya, aku doakan hidup kau susah. Kau aja nggak dekat sama Allah. Allah aja kau lawan. Mau nakut-nakuti aku pula kau. Jadi orang-orang yang begini ini dihajar dia. Diajar dia. Dia tidak pernah diajar bapaknya, nggak pernah diajar emaknya, dia kurang ngajar. Kita ngajar dia. Kita ngajar dia. Saya yang komen-komen itu yang kurang ajar itu saya suruh tim itu mendatangi dia. Kemarin di Batam. Dia komen. Tim Batam datangi dia. Datangi. Coba tengok IG dia. Dia benci sama saya. Tapi di follow-nya saya. Ngajar di sekolah Sultan Iskandar Muda. Sekolah itu tempat saya ceramah di Batam. Dia ngajar di situ. Orang yayasannya, kepala sekolahnya senang dengan saya. Tapi saya nggak sampai hati juga. Pas ditanya, anaknya masih kecil, bininya hamil. Jadi gimana nih Ustaz, kita copot? Jangan, saya bilang. Kasihan anaknya, tak makan nanti bininya. Terus kayak mana? Nasihati dia baik-baik. Tapi saya nggak mau diam. Di Palembang gitu juga. Bentar-bentar ngirim, bentar-bentar. Entah dapat dari mana dia nomor saya. Saya suruh tim Palembang datang. Ustaz Ali minta tolong datangi ini orang ini. Kasih tahu dia, supaya jangan nanti semua orang digitukannya. Banyak orang tua ini, dia anak-anak yang terjebak di tubuh yang tua. Mukanya aja tua, rambutnya aja tua. Sebetulnya anak-anak dia, kita ajar dia. Saya kalau ada orang-orang kurang ajar tuh saya ajar. Sama ayahnya dia kurang ajar, sama emaknya dia kurang ajar. Kapan lagi dia dapat pelajaran kalau tidak dari kita?
Makanya saya kalau ada orang mengadu, kalau dia di Pekanbaru, bawa sini bilang. Jadi kasih dia pengajaran. Ini Pak Ustadz, bapak saya ini sedikit-dikit doakan saya. Bawa dia kemari, saya bilang. Atau aku kau bawa ke rumah dia. Kau Pak Tua, kau doakan anak kau supaya mati, supaya hancur. Memangnya kau siapa? Hebat kali kau rupanya. Udahlah tak sembahyang. Mendoakan yang tidak-tidak. Walaupun umurnya 70 berapa puluh. Mudah-mudahan dengan itu taubat nasuha dia, sembahyang dia. Kalau sama saya jumpa dia tuh. Kalau sama ustadz lain mungkin ya udah kita maafkan aja. Kalau sama saya ajar dia. Sampai dia mendapatkan pelajaran. Nahi mungkar itu. Supaya sholat dia berubah dia. Sholat dia didoakannya anaknya itu. Yang didiamkan. Orang-orang kurang ajar jangan didiamkan. Dihajar dia. Suami kurang ajar, ayah kurang ajar, emak kurang ajar, laki kurang ajar. Banyak jamaah mengadu ke saya. Bawa dia ke sini, saya bilang. Atau saya datang ke rumah dia, saya bilang. Macam kemarin itu yang anak meninju emaknya di Bekasi itu. Itu mesti diajar itu. Itu kalau di Pekanbaru kejadiannya itu saya datang itu ke kantor polisi. Saya minta ke Polda biar saya hajar kepalanya itu. Ke Bekasi jauh kali. Kalau di Pekanbaru minta saya ke Pak Kapolda, hajar kepalanya itu. Berbaktilah pada orang tua. Apa pula begitu cara ngajarnya? Dihajar dia itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya langsung saja ke penanya berikutnya. Ibu Yoyo. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang saya tanya, Ustaz, apabila doa kita dikabulkan oleh Allah, apakah nanti di akhirat kita tidak mendapatkannya lagi? Misalkan dari doa-doa itu, kalau memang di dunia sudah dikabulkan. Terima kasih Ustaz. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un. Dan kamu mendapatkan apapun yang kamu mintakan. Jadi kalau ibu ingin sesuatu, ibu minta sesuatu, sudah dapat di dunia, ibu masuk surga, ibu dapat lagi. Bukan berarti Allah bilang, kau kan udah dapat di dunia, ya udah sini nggak dapat lagi. Nggak gitu dia. Dia bukan macam pembagian BLT. Dia dapat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apapun yang kita inginkan dapat. Kata Allah dalam hadis kursi, a'adatu li ibadiyas salihin. Aku berikan kepada hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati. Sedangkan yang belum pernah terlintas di hati pun dapat. Apalagi yang pernah terlintas dan pernah dapat. Dapat lagi nanti. Mudah-mudahan saya, ibu, kita semua masuk surga dan mendapatkan yang kita inginkan. Amin. Amin ya Rabbal. Demikian ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Barakallahu. Waalaikumsalam. Berikutnya Bapak Ridwan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz, yang pertama mengenai azan. Kata para ulama kan kalau sedang azan itu harus diam, ya tidak boleh berbicara. Itu berlakunya untuk azan yang pertama atau yang seterusnya gitu. Soalnya kan di tempat kami kadang-kadang azan itu menyambung gitu. Setelah selesai di masjid yang satu, lanjut ke masjid yang lainnya. Apalagi kalau isya itu menyambung terus gitu. Misalnya kita lagi tanggung ngobrol atau gimana. Terus yang kedua mengenai
ikan yang dimasak dengan jeroannya sekaligus gitu. Soalnya di tempat saya di pasar banyak yang menjual ikan bandeng sama tongkol yang dimasaknya itu sama jeroannya atau kotorannya gitu. Apakah itu termasuk mutanajis atau maafu anhu? Terima kasih, Ustaz. Iya. Azan dulu dengan azan sekarang itu, azan dulu itu tidak pakai mikrofon. Jadi kita hanya bisa mendengar masjid yang ada dekat rumah kita. Berapalah kekuatan suara muazin itu naik di atas atap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu. Paling satu masjid, satu kampung itu satu masjid. Sekarang, masjid sana, masjid sini, masjid sana, masjid sini. Lalu kemudian mikrofonnya sambung menyambung. Saya mau menyebutkan bahwa terjadi pergeseran karena kemajuan teknologi. Dah, pembahasan yang kedua. Siapa yang menjawab azan seperti yang diucapkan muazzin, maka wajabat lahu syafaati, dia wajib mendapatkan syafaatku. Itu tidak hanya pada azan pertama. Azan manapun asal kita dengar, masuk waktu, kita jawab. Selama muazzinnya itu ada niat. Muazzin itu kan berniat untuk azan itu. Beda sama azan Samsung. Itu muazzinnya itu nggak ada niat. Karena dia diputar berulang-ulang. Muazzin yang azan, maka kita jawab azan. Adapun hikmah tidak bicara ketika azan, supaya hati khusyuk. Tapi tidak haram. Jadi kalau ngobrol, jadi kita nanti rapat habis sholat, ya itu tidak haram. Siapa yang ngobrol waktu azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Itu ucapan Imam As-Suyuti, bukan hadis. Fatwa Imam Suyuti. Jadi dari beberapa keterangan tadi, Bapak Ridwan, kalau Bapak mau diam dan menyambut jawab suara azan, bagus. Paling berapa menit lah itu azan, paling 5 menit. Ya Bapak saya hitung-hitung zikir. Tapi kalau sangat darurat, Bapak mesti ngobrol, mesti ngomong, ya nggak apa-apa juga. Karena dia tidak haram. Nah, itu. Demikian Pak Ridwan. Lalu kemudian tentang ikan. Ikan ini sama macam kerang. Sama macam belalang. Lain sama kambing, sama ayam. Ayam tuh kalau dimasak dia. Ayam tuh kalau dimasak sama bulat-bulat, itu jadi najis dia, mutanajis. Dia tidak najis. Tapi karena dia bercampur dengan najis, jadi mutanajis. Adapun ikan rebus, ikan gembung rebus, itu memang tidak dibuka perutnya. Ikan kelotok, ikan serai kalau di sini, ikan gembung, itu direbus sama-sama perutnya sekalian. Sama macam kerang. Kalau kerang itu nggak dikeluarkan taiknya. Nggak pernah orang makan kerang dikeluarkan taiknya. Dimakannya sama taiknya sekalian. Tapi saya tidak pernah pula makan ikan. Saya ikan itu memang saya bersihkan dulu. Tak pernah saya merebus ikan sama kotorannya. Saya kalau bersihkan ikan dibelah, dibersihkan. Bahkan hitam-hitam yang ada di tulangnya itu pun bersih. Dikasih limau, jeruk, dikasih garam kasar. 2 kali cuci. Cuci sekali dengan garam kasar, dengan limau nipis, baru cuci sekali lagi. Begitu kami. Tapi kalaupun ada orang yang model merebus
ikan serai, ikan gembung, itu tidak berubah menjadi najis dia gara-gara itu, Pak Ridwan. Wallahu a'lam bishawab.